Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka Allah mudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Kemudian salawat dan salam tetaplah terhaturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tak lupa di mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan berbagai macam perintah-perintahnya dan dengan kita menjauhi berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, Allah menurunkan kitabnya adalah agar kita mentadabburi ayat-ayatnya dan kita mengambil pelajaran darinya. Sebagaimana Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang diberkahi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Maka di antara firman Allah yang perlu untuk kita tadabburi, kita renungi bersama sebelum datangnya bulan Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Ghafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hamim, tanzilum minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah berfirman, Hamim, tanzilum minallahil azizil alim. Kitab ini diturunkan dari Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ghafiriz dzambi, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Wa qabilit taubi, Allah menerima taubat dari hamba-hambanya.
Dan Allah berfirman, syadidil iqab. Allah adalah zat yang amat keras dan amat berat siksaannya. Kemudian Allah berfirman bahwasanya dirinya adalah Dzul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan nikmat karunia yang amat banyak. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini atau ayat yang ketiga, ayat yang ketiga pada surat Ghafir ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 perkara tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwasanya dirinya adalah Ghafiriz dzambi. Allah berfirman bahwasanya Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau melaksanakan dosa, kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Kemudian perkara kedua yang Allah sebutkan pada surat Ghafir ayat yang ketiga ini adalah bahwasanya Allah qabilit taubi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih." Barang siapa yang dia bertaubat dan setelah berbuat kezaliman dan dia memperbaiki diri, maka Allah akan menerima taubatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya di masa yang telah lalu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya di masa yang akan datang bagi orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara ketiga yang Allah sebutkan bahwasanya dirinya di surat Ghafir adalah bahwasanya Allah syadidil iqab. Allah Subhanahu wa taala memiliki hukuman yang amat berat, yang amat pedih. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab, bahwasanya seluruh kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah adalah zat yang amat berat siksaan dan azabnya. Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang mereka melampaui batas, orang-orang yang mereka lari dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ketiga dari surat Ghafir ini, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sifat-sifat yang dapat mewujudkan rasa harap dan takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara rasa raja dan khauf, rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini agar seorang hamba dia tetap berada di pertengahan antara rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa harap yang berlebihan hingga dia cenderung untuk melanggar batasan-batasan Allah, dan tidak memiliki rasa khauf, rasa takut yang berlebihan hingga dia merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Allah berfirman, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Ini dapat mendatangkan, menghadirkan rasa harap seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa anna adabi huwal adzabul alim, bahwasanya azabku adalah azab yang amat pedih, dan tentunya ini dapat menghadirkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allah banyak sekali menggandengkan sifat-sifat
yang dapat menggandengkan atau dapat menghadirkan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara keempat yang Allah sebutkan pada surat Ghafir di ayat yang ketiga ini adalah bahwasanya Allah Dzit-Taul. Allah memiliki karunia, Allah memiliki nikmat yang amat teramat sangat banyak. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita karunia dengan nikmat karunia yang sangat banyak, hingga seorang hamba pun dia tidak sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya amat sangat banyak. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang Allah sebutkan pada surat Ghafir di ayat yang ketiga adalah bahwasanya Allah la ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan kepadanya lah seluruh makhluk akan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sebanding dengannya dalam sifat-sifatnya. Allah tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu sehingga seorang hamba dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Allah adalah Zat yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan, tidak ada Rabb yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Allah berfirman, sekiranya di antara langit dan dunia ada sesembahan-sesembahan selain Allah, niscaya keduanya akan hancur. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah, Rabb pemilik ars dari apa-apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang ketiga pada surat Ghafir ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya setiap orang pasti pernah terjatuh dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan kesalahan, dalam perbuatan kemaksiatan. Namun hendaknya seseorang ketika dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa itu, dia pun mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah ghafiril dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, wa qabilit taubi, dan Allah menerima taubat hamba-hambanya. Maka kita pun beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun mengingat bahwasanya Allah syadidul iqab, bahwasanya Allah adalah Zat yang amat berat siksaannya, sehingga kita pun meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita pun mengingat bahwasanya Allah Dzit-Taul memberikan nikmat karunia yang amat banyak, dan Allah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, kepadanya lah seluruh makhluk akan kembali. Maka dengan ini seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah hanya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan ketaatan. Maka dengan itu semua seorang hamba akan dapat meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan tafsir dari ayat ketiga pada surat Ghafir ini, maka beliau menyebutkan suatu kisah yang perlu untuk kita mengambil pelajaran darinya. Bahwasanya ada seseorang lelaki dari penduduk Syam yang dia senantiasa mendatangi Umar bin Khattab. Dia gemar datang kepada Umar bin Khattab dan dia sering mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hingga suatu ketika laki-laki tadi pun tidak menemui Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu dalam waktu yang sangat lama, sehingga Umar bin Khattab dia bertanya kepada para sahabatnya, aina fulan bin fulan, di manakah fulan bin fulan yang biasanya dia menemui diriku? Maka para sahabatnya ketika itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fulan bin fulan yang biasanya menemui dirimu, maka saat ini dia gemar minum minuman keras, dia gemar mabuk-mabukan, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab beliau menyeru juru tulisnya dan mengatakan, tulislah surat min Umar ibn Khattab ila fulan bin fulan, tulislah surat dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan, salamun alaik, semoga keselamatan atas dirimu, amma ba'du fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa, sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain dia. Kemudian Umar mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Umar bin Khattab mengutip ayat bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa, Allah menerima taubat hamba-hambanya, Allah memiliki azab yang sangat pedih, dan Allah memiliki karunia nikmat yang sangat banyak. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah seluruh makhluk akan kembali. Akhirnya surat itu pun dikirimkan kepada laki-laki tadi, dan Umar berkata kepada para sahabatnya, Umar mengatakan kepada para sahabatnya di sekelilingnya ketika itu, beliau mengatakan, fada'allaha lahu an yuqbila biqalbi wa an yatuba alaih. Maka wahai para sahabat, doakanlah fulan bin fulan ini agar Allah membukakan pintu hatinya dan agar Allah menerima taubatnya. Kemudian surat dari Umar bin Khattab itu pun sampai kepada laki-laki yang dimaksud. Akhirnya dia membaca isi surat tersebut berkali-kali. Dia membaca berulang-ulang, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Hingga laki-laki tadi pun meneteskan air mata, dia menangis dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah itu, maka berita taubatnya laki-laki tadi sampai kepada telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hakadza fasna'u, maka berbuatlah demikian wahai para sahabatku, idza ra'aitum akhakum zallatan fasaddiduhu wa wafiquhu, apabila engkau melihat saudaramu tergelincir, maka tunjukkanlah dia, tariklah dia ke dalam jalan yang benar. Wada'ullaha lahu an yatuba alaih, dan doakanlah pada saudaramu tersebut agar Allah menerima taubatnya. Wala takunu a'wanan lisyaitani alaih, dan janganlah kalian menjadi penolong-penolong setan atas saudaramu tersebut. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita di antara termasuk orang-orang yang masih terjerumus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, kesalahan, maka hendaknya kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Bahwasanya Allah mengampuni dosa, Allah menerima taubat, Allah amat berat siksanya, Allah memiliki nikmat karunia yang sangat banyak, tidak ada sesembahan selain Dia, kepadanya lah seluruh makhluk akan kembali. Sehingga kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa kita, dan kita pun mentauhidkan, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita melihat ternyata yang terjerumus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan dan kesalahan adalah saudara kita, maka hendaknya kita menasihatinya dengan cara yang baik. Kita berdoa kepadanya dengan doa-doa kebaikan, mendoakan baginya hidayah, mendoakan baginya ampunan agar Allah menerima taubat dari hamba tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan yang mulia akan datang kepada kita semuanya, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Maka hendaknya kita benar-benar memaksimalkan diri dalam beribadah, memohon ampunan dan meraih kebaikan di bulan Ramadan. Kita berharap ampunan untuk diri kita dan bagi saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam perbuatan dosa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة